Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fitra dari Malam C dengan nomor NIM 191351198. Di sini saya akan presentasi tentang sistem operasi, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, device manager, yang kedua, disk management, dan yang ketiga, cara melakukan partisi ruang memori dan menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Nah, dan yang pertama, device manager. Device manager dalam komputer Windows adalah perluasan dari Microsoft Management Console. Device manager menampilkan seluruh hardware yang bisa diinisialisasi atau dikenali oleh Windows tersebut. Dan tampilannya sudah terorganisir, dikelompokkan sedemikian rupa sehingga akan mempermudah pengelolaan setiap hardware yang ada. Dan kegunaan device manager Windows adalah device manager akan sangat membantu dalam mengelola semua hardware yang terpasang dan terdeteksi dalam suatu sistem Windows. Hardware seperti hard disk, kartu VGA, sound, keyboard, perangkat USB, dan lain-lainnya akan sangat mudah untuk dikonfigurasi dari dalam device manager ini. Beberapa fungsi kegunaan device manager antara lain adalah menunjukkan suatu status hardware, menunjukkan informasi dari suatu hardware, mengelola driver hardware, disable dan enable the hardware. Dan yang terakhir itu mengidentifikasi konflik antar hardware. Terus masih ada yang lainnya. Memberikan pesan error terjadinya problem status device. Device manager paling sering digunakan untuk pengelolaan driver atau suatu hardware, misalnya instalasi driver, uninstall driver, update driver, rollback driver, dan bermacam problem yang berkaitan dengan driver suatu hardware. Nah, setelah device manager, sekarang kita ke poin yang kedua, disk management. Apa itu disk management? Disk management adalah utilitas Microsoft Windows yang pertama kali diperkenalkan di Microsoft XP sebagai pengganti dari App Disk Command. Fasilitas disk management ini memungkinkan user untuk melihat dan mengatur disk drive yang terpasang di komputer mereka dan partisi-partisi yang terasosiasi dengan drive tersebut. Dan setiap drive akan ditampilkan disertai dengan layout, type file system, status, kapasitas, free space, persentase free, dan fault tolerance. Cara membuka disk management pada Windows. Yang pertama, klik tombol start, kemudian pilih menu run. Kamu bisa juga langsung menggunakan shortcut Windows plus R pada keyboard untuk langsung membuka menu run. Ketik diskmanagement.msc kemudian tekan enter. Nih, ada tipnya ya. Untuk Windows 8, kamu bisa mengetikkan langsung diskmanagement.msc di start screen untuk mengakses disk management. Atau buka control panel, klik 2 kali pada administrative tool jika control panel Anda masih tampilan klasik, atau klik performance and maintenance dan kemudian administrative tool jika tampilan kontrol panel dalam mode kategori. Jika kamu tidak memiliki akses admin terhadap komputer, maka opsi ini tidak bisa digunakan sama sekali. Apabila sudah berada di jendela administrative tool, klik aja 2 kali di komputer management, kemudian klik disk management pada storage section. Nah, demikian wawasan saya tentang disk management. Dan sekarang kita ke tahap ketiga. Nah, setelah 1, 2 tadi, sekarang kita proses yang ketiga, yaitu cara melakukan partisi ruang memori dan cara menggabungkan ruang memori yang telah dipartisi. Nah, untuk yang pertama kita akan ngebahas dulu cara partisi ruang memori, yaitu membuat partisi hard disk. Klik kanan pada allocate disk yang sudah kita buat melalui string. Kemudian pilih menu New Sample Volume. Kemudian
Pada New Simple Volume Wizard, silakan klik Next pada spesifikasi volume size. Klik Next lagi. Pada akses Following, biarkan saja itu urutan partisi berdasarkan huruf, lanjutkan dengan klik Next juga. Pada format partition, biarkan saja, berikan nama pada volume table sesuai dengan keinginan Anda. Setelah itu ya klik Next lagi. Dan yang terakhir, silakan klik Finish dan tunggu proses formatting harddisk selesai. Nah, itu cara membuat partisi harddisknya. Sekarang cara menghapus partisi harddisk yang udah kita buat tadi ya. Sebelum menghapus partisi harddisk, pastikan dulu bahwa semua data sudah di backup. Jika sudah yakin aman, silahkan klik kanan pada volume disk management, lalu pilih delete volume. Setelah Anda delete space kosong ini akan menjadi unallocation disk seperti yang sebelumnya tadi. Setelah kita menghapus yang harddisk itu, baru kita menambah partisi harddisk atau menggabungkan ya. Jadi kita gabungkan nih partisi harddisknya. Cara menambah partisi harddisk. Pastikan dulu ada unallocation space untuk ditambahkan pada disk baru yang kita tadi hapus gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan ikuti cara saya ini ya. Klik kanan pada disk yang Anda tambahkan, kemudian pilih extend volume. Pada extend volume wizard, silakan klik next, terus otomatis space kosong akan terdeteksi dan melanjutkan dengan klik next juga. Dan yang terakhir, klik finish dan tunggu proses hingga selesai. Nah, kesimpulannya itu jadi partisi harddisk baru pada Windows harddisk yang bisa kita miliki itu bisa dirubah dengan sesuai keperluan kita masing-masing. Dan ya, yang cara tadi yang saya jelasin itu. Terima kasih untuk semuanya.